Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku akan ngejawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar ya. Dan pertanyaan itu banyak sekali di video aku yang judulnya Gaji TKW Arab 2020 ya teman-teman. Nah, di situ aku akan menjawab pertanyaan teman-teman yang di komentar ya. Jadi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara klik tombol like dan subscribe, komen juga di bawah, serta aktifkan terus notifikasi loncengnya agar kalian selalu mengetahui video terbaru dari aku ya teman-teman. Dan so buat kalian yang penasaran, ikuti terus dan simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, jadi di sini aku akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar ya. Dan pertanyaan ini jadi banyak banget di video aku yang judulnya berapa gaji TKW Arab 2020. Oke, pertama aku akan ngejawab dari Helian Hanggar ya. Dia bertanya, yang udah lebih 2 tahun di Syarikah berapa teh? Itu yang udah lebih 2 tahun tergantung majikan ya teman-teman. Ada yang gajinya naik mungkin ditambah 300 atau lebih ya, itu tergantung majikan. Karena rata-rata sih ya kalau Syarikah, kalau asli Syarikah ya, misalkan kerjanya tuh Syarikah tapi bukan pisahnya doang di Syarikah. Nah, kan ada nih kebanyakan pisahnya Syarikah perusahaan, tahu-taunya di sininya tuh ditaruhnya tuh di perumahan. Kan ada yang kayak gitu kan teman-teman. Jadi banyak banget ya. Itu juga termasuk aku ya. Bukan banyak juga karena aku juga termasuk seperti itu. Karena dulu aku pernah juga ya pakai pisah perusahaan, tapi di sini kerjanya itu di perumahan seperti itu. Jadi itu tergantung majikan. Kalau misalkan kita asli Syarikah atau kantoran ya, yang kerjanya pindah-pindah, itu kan juga termasuk Syarikah. Itu yang kantoran itu rata-rata gajinya tuh 1.500. Tapi kalau misalkan udah lebih 2 tahun nih ya, kita pengen nambah, atau misalkan bisa diambil kontraknya 2 tahun terus bisa diambil, kan bisa dibeli sama majikan nih kalau udah kontrak 2 tahun. Kalau misalkan pindah-pindah selama 2 tahun, nah nanti kalau misalkan ada yang majikan yang cocok bisa dibeli kan. Nih kita itu TKW itu udah, kamu kerja aja di rumah aku 2 tahun, nanti aku bayar ke kantor. Nah itu bisa jadi kita bisa rundingin, kita bisa kita bisa ngobrol dulu sama majikan. Kalau misalkan majikan mau nambahin gajinya, misalkan kita nih mau pengen gajinya tuh naik 500 real, atau misalkan tadinya 1.500 pengen jadi 2.000. Kalau misalkan majikan memang siap, kalau misalkan majikan memang butuh, pasti dia akan naikin gaji kita ya teman-teman. Nah jadi seperti itu. Oke, dan untuk selanjutnya ada pertanyaan nih ya dari teman aku juga. Dia nanya, katanya mending cuti apa mending cari majikan baru ya, karena sekarang katanya di PT uang pitnya besar-besar, katanya seperti itu. Nah jadi jawaban aku seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan majikan kalian baik atau masih membutuhkan kalian dan gajinya juga lancar, terus gajinya lumayan, menurut aku mending ambil cuti aja. Kalau masih bisa ambil cuti ya teman-teman, karena nyari majikan yang baru itu belum tentu nanti dapat yang baik. Seperti itu ya teman-teman, karena nasib semua orang tuh nggak sama. Siapa tahu kan kita di sini majikan baik, pas kita pindah lagi majikannya nggak baik. Nah nanti itu nanti nyesel sendiri kan teman-teman. Nah jadi menurut aku ya mending ambil cuti aja selagi itu baik, dan selagi majikan baik, selagi majikan masih butuh kita ya, kita mending cuti aja ya teman-teman. Ambil cuti selagi masih bisa cuti. Kalau misalkan nggak bisa cuti karena lagi pandemi kayak gini ya kalau misalkan mau berangkat baru lagi ya kita berangkat aja. Kalau misalkan nggak bisa cuti ya teman-teman, terkecuali kalau misalkan udah nggak bisa cuti banget, ya udah kita nggak ada pilihan lain selain pindah majikan atau cari majikan baru ya.
Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan untuk visa ke luar negeri untuk sekarang ya nggak ada, jarang banget aku dengar yang resmi, maksudnya yang langsung diambil sama majikan tuh jarang ya. Kebanyakan visa yang sekarang itu adanya visa syarikah yang di agent, kerjanya tuh di agent ya, yang kerjanya tuh bulanan seperti kantoran gitu ya teman-teman. Dulu teman aku banyak banget ya yang kerja di syarikah, ternyata itu di situ tuh kerja kantoran, jadi bulanan ya, per bulan. Misalkan kalau majikan butuhnya 2 bulan nih, nah kalau udah 2 bulan kita dipulangkan lagi ke kantor, nanti diambil lagi sama orang lain, nanti di orang lain kita kerja lagi 2 bulan 3 bulan, tergantung mereka butuh ya teman-teman. Tapi kita balik lagi ke kantor. Nah seperti itu. Tapi kalau misalkan kita udah 2 tahun kita nggak mau nambah, nah kalau kantoran itu pulangnya ya ke kantor dulu, ke agent dulu ya teman-teman. Nanti setelah beberapa hari baru diproses dan dipulangkan ke Indonesia. Jadi nggak bisa langsung pulang seperti kerja di kapilan ya teman-teman. Jadi nggak sesuka kita. Kalau di kantor itu tergantung kantor yang mau mulangkan. Kalau misalkan kita nasibnya baik, kita ditaruh di kantor dulu nih mau pulang. Kalau memang nasib kita baik ya 2 hari langsung dipulangkan ke Indonesia. Tapi kalau misalkan kantornya susah ya, nasib kita kurang baik, itu bakalan prosesnya lama. Pas kita mau pulang kadang ada yang 2 bulan baru dipulangkan ke Indonesia. Seperti itu ya teman-teman. Jadi benar-benar nggak sama, karena apalagi kalau calling visa itu sekarang susah. Paling kebanyakan yang calling visa itu syarikah. Nah jadi kalau misalkan kalian mau calling visa, kalian rundingan dulu sama majikan ya, teleponan dulu sama majikan. Syukur-syukur kalau majikan kalian itu punya perusahaan ya di sini, jadi bisa memakai visa perusahaan seperti itu. Nah jadi calling visanya pakai visa perusahaan ya teman-teman, kalau misalkan majikan punya perusahaan. Tapi kalau nggak ada perusahaan ya, itu akan lebih susah lagi menurut aku, karena udah nggak ada lagi tuh yang namanya pemberangkatan TKW tanpa syarikah ya, seperti misalkan langsung jadi asisten rumah tangga kayak gitu ya, kayak kita ini itu udah jarang banget, udah susah banget loh teman-teman. Jadi ada juga itu yang syarikah, banyak yang syarikah yang per bulan gitu. Tetangga aku juga kemarin terbang, dia visanya itu visa perusahaan ya teman-teman, jadi kerja kantoran gitu, jadi nggak kapilan. Soalnya udah jarang banget yang kerja kapilan ya teman-teman. Jadi ya itu tergantung kita, kalau misalkan kita mau berangkat seperti itu ya berangkat, kalau enggak ya bisa mungkin pergi ke negara lain, ke negara yang lebih bebas, Taiwan, Hong Kong seperti itu. Tapi kalau misalkan Timur Tengah, yang aku tahu peraturannya ya seperti itu ya teman-teman. Jadi sistemnya itu syarikah. Kalau untuk yang langsung kerja rumah tangga itu udah jarang banget visanya ya, terkecuali kalau kita di calling pakai visa syarikah atau visa perusahaan seperti itu ya teman-teman. Oke, nah jadi ada lagi juga nih yang bertanya ke aku, karena aku di sini kan suami istri. Ada yang nanya ke aku, katanya, Kak, apa sih kerjanya sama suami istri, apa sih kerjanya, bosnya bareng apa gimana? Nah jadi aku di sini itu kerjanya suami istri. Aku di sini kerja rumah, kalau suami aku driver. Jadi suami aku tuh supir ya teman-teman. Kalau tidur atau makan ya pokoknya ngopi atau sarapan itu bareng sama suami ya, itu tergantung nasib kita. Ada juga nih teman aku yang mungkin nasibnya beda ya, ada juga nih yang suami istri yang ketemunya katanya cuma hari Jumat doang, nggak ketemu tiap hari. Nah jadi itu tergantung nasib kita ya teman-teman, tergantung majikan. Kalau majikan baik pasti kita akan ketemu tiap hari sama suami, tidur pun bareng sama suami ya, seperti itu. Tapi aku alhamdulillah di sini aku kerja bareng, biarpun suami aku kerjanya di luar, ibaratkan supir ya, supir pribadi, terus berangkat tiap hari sama majikan. Kalau aku di rumah masak bersih-bersih,
Tapi alhamdulillah kalau tidur, makan, sarapan, makan malam itu bareng sama suami. Jadi gak ketemunya tiap hari, jadi tiap detik, tiap menit kita ketemu ya. Alhamdulillah ya, bersyukur aja seperti itu. Dan untuk teman-teman nih ya yang pengen berangkat lagi, aku saranin mending ke daerah yang bebas-bebas aja dulu, karena sekarang masih seperti ini ya. Belum tentu juga kan kalian dapat yang langsung kapilan, langsung dikontrak sama majikan 2 tahun, karena kebanyakan visa sekarang itu yang syarikah, jadi kerjanya tuh per bulan, 3 bulan sekali, nanti pulangnya lagi ke kantor, 2 bulan sekali pindah lagi majikan, 3 bulan sekali pindah lagi majikan, kan capek ya teman-teman. Belum tentu kan majikan itu sama, kadang yang ini begini, yang ini begitu, yang ini baik, yang ini nggak baik. Nah jadi saran aku, kalau misalkan kalian mau berangkat, mending ke negara bebas aja dulu kalau masih bisa ya di Indonesia, karena aku dengar sih peta itu buka, cuma yang kalau yang ke Timur Tengah itu masuknya tuh bisa syarikah, bisa perusahaan. Tapi kalau untuk yang ke Dubai juga sama, katanya masih bisa perusahaan. Tapi entahlah ya. Kadang omongan orang itu nggak sama, dan omongan kantor juga nggak sama ya, pengurus PT juga nggak sama. Ada yang katanya bisa langsung kapilan, bisa yang ada yang syarikah juga. Tergantung ya, karena itu tergantung nasib kita, itu tergantung milik dan rezeki kita ya. Kalau misalkan rezeki kita bagus, kita akan langsung dapat majikan baik yang benar-benar langsung kontrak 2 tahun. Tapi kalau misalkan mungkin nasib kita kurang bagus, mungkin kerjanya kita kantoran atau bulanan ya, per bulan. Tapi nggak apa-apa sih kerja bulanan kayak gitu, yang penting kitanya sabar, terus insya Allah dapat majikannya baik-baik. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi menurut aku ya, kalau misalkan majikan kalian baik, terus majikan kalian masih butuh, terus kitanya masih butuh, mending cuti aja ya teman-teman, seperti itu. Dan jadi segitu dulu ya teman-teman, pertanyaan dan jawaban dari aku, dan pertanyaan dari teman-teman segitu dulu aku jawab. Nanti aku akan jawab lagi di lain yang waktunya. Untuk yang lainnya ya teman-teman, nanti aku jawab di video berikutnya, karena sekarang aku masih banyak kerjaan ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu videoku kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan semoga bisa menjawab pertanyaan kalian. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.